يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia dari program studi D4 Manajemen Perkebunan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Pontianak, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standar mutu. Nah, apa itu standar mutu? Standar mutu adalah kesepakatan yang telah disepakati bersama atau oleh sekelompok orang atau organisasi dan telah didokumentasikan, yang terdiri dari spesifikasi teknis dan kriteria akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi tertentu untuk menjamin kualitas suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan dan disepakati. Nah, lalu tujuannya untuk apa? Nah, tujuan penyusunan standar mutu ini adalah untuk meningkatkan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkatan harga yang layak. Yang kedua adalah peningkatan kesehatan atau keamanan dan perlindungan lingkungan serta pengurangan limbah. Nah, yang ketiga, kesesuaian dan keandalan interoperasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik. Yang keempat adalah penyederhanaan perancangan produk untuk peningkatan keandalan suatu barang atau jasa. Yang kelima adalah peningkatan efisiensi distribusi produk dan kemudahan untuk pemeliharaannya. Nah, salah satu standar mutu yaitu ISO atau Organisasi Standar Internasional, yang merupakan badan penetapan standar internasional yang beranggotakan para wakil badan standarisasi nasional dari setiap negara. Nah, lebih dari 160 negara di ISO bertanggung jawab untuk meningkatkan standar produk, jasa, dan sistem untuk memperhatikan kualitas, efisiensi, dan keamanan. Nah, lalu apa saja jenis-jenis ISO? Nah, jenis-jenis ISO yang pertama ada ISO 9000. Nah, ISO 9000 ini merupakan suatu kumpulan standar sistem kualitas yang memberikan rangkaian yang dapat dipergunakan di seluruh dunia. Yang kedua adalah ISO 9001. ISO 9001 ini merupakan standar yang paling banyak diterapkan oleh perusahaan. Nah, ISO 9001 ini merupakan sistem manajemen mutu yang memiliki karakteristik pendekatan proses untuk memperbaiki efektivitas manajemen mutu di suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu adalah ada ISO 20000. Nah, ISO dari 20000 ini mengatur tentang sistem manajemen keamanan pangan. Nah, ISO dari 2 ini ditunjukkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan standar ini harus melakukan kontrol internal serta memiliki rencana proses dan pengendalian untuk setiap produknya. Nah, yang keempat yaitu ISP 27001. Nah, merupakan standar yang mengatur tentang informasi security management system atau sistem manajemen keamanan informasi. Nah, standar ini digunakan pada perusahaan aplikasi IT dan sejenisnya. Nah, yang kelima ada ISO 14001. Nah, standar ISO ini berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan dan berbagai aspek yang wajib dipenuhi seperti penghematan air, bahan bakar, energi, dan pengelolaan limbah.
Yang keenam ada ISO TS 16949. Nah, standar ini berhubungan dengan sistem manajemen mutu untuk industri otomotif dengan konsep perbaikan berkelanjutan, tindakan pencegahan dan perbaikan serta pengendalian rantai pasok. Nah, yang ketujuh ada ISO 5001. Nah, ISO 5001 ini merupakan standar mutu untuk sistem manajemen energi supaya perusahaan mempunyai sistem untuk memperbaiki konsumsi energi, kinerja, dan efisiensinya. Yang kedelapan, nah ada ISO 17025. Standar ini mengatur lembaga pengujian atau laboratorium yang bertujuan untuk menjamin keakuratan hasil pengujian pada bidang kesehatan, perlindungan konsumen, perdagangan, dan produksi. Nah, yang terakhir itu ada ISO 28000. Nah, standar ini yang mengatur tentang sistem keamanan pasok untuk perusahaan berisiko tinggi, misalnya itu hotel, perbankan, pertambangan, dan sejenisnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macam ISO, kita akan membahas tentang manfaat dari penerapan ISO sendiri. Nah, yang pertama itu dapat membangun image positif perusahaan. Nah, artinya perusahaan tersebut akan mudah untuk berkembang hingga ke mancanegara. Image positif ini atau nama baik perusahaan itu bisa menjaga dari isu-isu negatif yang beredar. Yang kedua yaitu menjamin kredibilitas perusahaan. Nah, ketika sistem manajemen mutu suatu perusahaan sesuai dengan standar internasional, maka tingkat kredibilitasnya pun akan lebih terjamin. Yang ketiga, menambah tingkat kepercayaan konsumen. Nah, apabila konsumen sebagai tingkat kepercayaan konsumen akan turut bertambah hingga mungkin mereka untuk menjadi pelanggan yang setia atau pelanggan yang loyal. Nah, yang kelima, kualitas produk bertaraf internasional. Nah, memiliki produk yang berstandar internasional jelas memberikan nilai plus di mata konsumen. Namun, untuk mendapatkan suatu perusahaan harus melakukan siklus yang bernama PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Nah, yang keenam yaitu manfaat dari ISO sendiri adalah kinerja karyawan lebih optimal. Nah, prinsip manajemen mutu yang ditetapkan oleh ISO atau Organisasi Standar Internasional dibuat untuk dilaksanakan seluruh karyawan. Nah, alhasil kinerja karyawan menjadi lebih berkualitas, efisien, dan produktif sesuai dengan standar ISO yang telah ditetapkan. Nah, selain ISO, standar mutu yang kedua itu ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, apa itu Standar Nasional Indonesia? Nah, Standar Nasional Indonesia merupakan standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia. Nah, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, secara umum, SNI ini bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/MIM/9/2015 yang mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan standar nasional Indonesia. Contohnya itu produk helm GM. Nah, demikianlah presentasi pada materi tentang standar kualitas. Dadah. Semoga dapat dimengerti dan menambah wawasan.